Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang estimasi ya. Estimasi, kita akan membahas tentang estimasi. Apa itu estimasi? Jadi estimasi di dalam tujuan instruksional ini kita akan menjelaskan fungsi dari estimasi, menjelaskan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, fungsi dari estimasi itu termasuk di dalam metode learning supervised learning. Ya, ada unsupervised learning, ada supervised learning, yaitu metode dengan guru atau pembelajarannya dengan guru. Variabelnya itu berupa angka atau numerik, dan algoritma yang digunakan bisa linear regresi, neural networks, SVM dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan mencoba dengan menggunakan linear regresi. Nah, ini contoh fungsi estimasi performance atau performasi CPU ya. Ada beberapa record 1 sampai 209 misalkan, ketika cycle time-nya ya 125, main memorinya minimal maksimalnya sekian, chase-nya sekian, channel CH-min-nya, CH-max-nya sekian, performanya sekian. Nah, ini kira-kira nanti untuk melakukan estimasi itu berapa gitu ya, berapa estimasinya. Maksudnya dengan menggunakan rumus ya, karena data mining itu hasilnya rumus ya, bukan hasilnya angka. Nah, itu bisa diketahui rumusnya. Nanti untuk mengetahui tingkat performanya, rumusnya adalah min 5,9 plus 0,09 MCT plus 0,05. Nah, itu rumusnya sudah diketahui. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini contohnya nanti ya. Ini contohnya. Ini contoh soal, kemudian ini hasil atau rumus dari perhitungan itu. Nah, macam-macam regresi linear sederhana, yaitu single linear, regresi linear yang memiliki satu variabel pemberi pengaruh. Kemudian regresi linear berganda, yaitu beberapa variabel yang menjadi pengaruh. Nah, ini sederhana. Digunakan untuk mengukur pengaruh dari variabel prediktor pemberi pengaruh terhadap variabel terpengaruh. Jadi pengaruh dan terpengaruh, misalkan panas itu nanti pengaruhnya kepada kebakaran, atau misalkan tebal itu pengaruhnya terhadap bagus gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, nanti kita contoh. Ini rumusnya ya, ini rumusnya. Kemudian contohnya. Regresi linear sederhana, data transaksi pengiriman pesanan pizza. Nah, ini pengaruh dan terpengaruh. Jaraknya 0,5 waktunya, kalau jaraknya sekian pengaruhnya waktunya jadi sekian. Jaraknya 1,1 waktunya sekian. Ya, variabel pengaruh dan pengaruh. Nah, kemudian ini juga akan kita bisa manfaatkan setelah kita hitung dengan rumus tadi, nanti hasilnya akan rumus. Sehingga ketika ada orang memprediksi atau mengestimasi, ketika kita mengirimkan pizza ya dengan jarak 6,9 misalnya, di sini kan tidak ada. Nah, itu nanti kira-kira berapa waktunya. Nah, itu menggunakan rumus. Nah, ini kalau tadi divisualkan, gambar yang divisualkan ya, jarak yang bawah jaraknya per kiloan, waktunya menit ya. Nah, cara menghitungnya nah seperti ini ya prosesnya. Oke, kita lihat perhitungannya sederhana ya. Jadi ini jaraknya, kemudian waktunya. Kita harus mengetahui ini dulu ya, perkalian antara X1 dan Y1. Nah, ini dijadikan sini, kemudian X2 pangkat 2 karena rumusnya menggunakan rumus itu ya. Nah, ini jumlah dari ini, kemudian dijumlahkan di bawahnya ya kan, jumlah ini dan X1 dijumlahkan di bawahnya ya, kemudian dibagi dengan jumlah. Nah, ini sehingga hasilnya ya 27 yang ini ya, X1 dan X2 penjumlahan dari ini dikurangi. Nah, 72 nilai dari X ini ya, Y ya, Y kemudian dengan X ya, Y dengan X, kemudian nanti dibagi 25 itu transaksinya, total transaksinya jumlahnya, dan dibagi 35 ya, ini X pangkat 2 ya, ini kan X pangkat 2. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil rumus akhirnya adalah seperti ini ya. Jadi nanti ketika totalnya Z adalah 14,59 plus 4,5
35x. Jadi ketika ada estimasi jaraknya sekian, maka tinggal dimasukkan saja. Ya, rumusnya sudah diketahui ini. Kemudian yang berganda digunakan untuk mengatur atau mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel. Kalau tadi kan dua variabel pengaruh dan terpengaruh, ya. Nah, ini lebih dari dua variabel. Jadi ada selain jaraknya ada lampunya juga. Lampu merah misalkan, sehingga waktunya sekian. Nah, perhitungannya hampir sama, ya, rumusnya hampir sama. Sehingga dari total ini, ya, rumusnya hampir sama. Setelah kita hitung, nanti hasilnya rumus yang diketahui adalah seperti ini. Jadi untuk memprediksikan atau mengestimasi itu rumusnya setelah kita hitung, nanti Z sama dengan 2,31 plus 2,74 X1 plus 1,24 X2. Nah, gitu ya. Nah, itu ada regresi mengestimasi sesuatu dengan regresi, baik regresi sederhana maupun regresi berganda. Jadi estimasi, saya ulangi lagi bahwa estimasi itu sudah ada rumusnya. Kita bisa menggunakan beberapa algoritma, tetapi untuk contoh ini kita menggunakan algoritma linear regresi dan linear regresi sederhana dan berganda. Itu ya. Jadi mengestimasi itu memperkirakan baik waktu mungkin atau tapi uang, ya, maksudnya nilainya angka, ya. Mengestimasi itu mengestimasi angka, kira-kira berapa, itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.